Karena alasan dan satu lain hal, maka perayaan Ekaristi kita pada pagi ini tidak kita awali dengan peralatan, kita langsung mulai di dalam gereja ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dalam mengawal perayaan ini dengan mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita agar kita pantas untuk merayakan misteri penyelamatan ini. Kita nyatakan sesal dan taubat hati kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Teks halaman 4. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal untuk telah mengagungkan Yesus sebagai Raja yang lemah lembut dan rendah hati, berilah kami ketabahan dan semangat pengorbanan seperti yang dimiliki oleh Yesus, agar sesudah mengatasi segala pergolakan di tengah dunia ini, kami boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Dengan penyertaan putra Tuhan kami Yesus Kristus, hidup berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling
Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat modal. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Mereka bilang ia pasrah kepada Allah, dialah Allah yang meluputkannya, dialah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengapung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Maka aku akan memaskurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam upah Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesejahteraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, sebagai lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Kristus tak untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Semoga saudara-saudara dapat mengatakan sesuatu dengan baik dan mengungkapkan kebutuhan Allah. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Matius. Pada waktu itu Yesus dihadapkan kepada gubernur yang bertanya, Benarkah engkau Raja Yahudi? jawab Yesus, Benar. tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan para pemuka, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka Pilatus berkata, Apakah engkau tidak mendengar semua tuduhan yang mereka lemparkan kepadamu? tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur sangat heran. Adapun menurut kebiasaan pada hari pesta, gubernur membebaskan salah seorang tahanan sesuai dengan pilihan rakyat. Pada waktu itu di dalam penjara ada seorang tahanan yang terkenal bernama Barabas. Ketika rakyat berkumpul, Pilatus bertanya, Siapakah yang harus kulepaskan? Barabas atau Yesus yang disebut Almasih?
Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan kepadanya hanya karena rasa dengki saja. Ketika Pilatus sedang duduk di ruangan pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya. Jangan engkau campur tangan dalam perkara orang saleh itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia. Sekarang para imam kepala dan para pemuka mulai menghasut rakyat supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang harus kulepaskan? Mereka berteriak. Barabas. Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, Tetapi apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Al-Masih ini? semua orang menyahut. Dia harus disalibkan. Pilatus berkata, Kejahatan apa yang dilakukannya? tetapi semakin keras mereka berteriak. Dia harus disalibkan. Pilatus menyadari bahwa segala usaha sia-sia, malahan makin menimbulkan huru-hara. Ia mengambil air dan mencuci tangan di muka rakyat dengan berkata, Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Terserah kepada sekalian. dan seluruh rakyat menyahut. Biarlah darah orang itu menjadi tanggung jawab kami dan anak-anak kami. Kemudian Pilatus membebaskan Barabas dan ia menyuruh mendera Yesus, lalu menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Maka serdadu-serdadu gubernur mengantar Yesus masuk tangsi dan mengumpulkan seluruh pasukan di sekelilingnya. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan pada tubuhnya sehelai kain jingga. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota duri, mahkota dari ranting-ranting berduri, dan memasangnya di atas kepala Yesus. Sebatang tongkat diberikan di tangan kanannya. Mereka berlutut di depan Yesus dan mengolok-olok dengan kata-kata, Salam hai Raja Yahudi. mereka meludahi Yesus, mengambil tongkat itu dan memukul kepalanya. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka mengambil kain jingga itu dan menyuruh Yesus mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu Yesus digiring keluar untuk disalibkan. Sementara berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon asal Kirene. Dia dipaksa memangku salib Yesus, dan ketika sudah sampai di tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Setelah mengucap, Yesus tidak mau minum. Kemudian Yesus disalibkan. Sesudah itu para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang pundi. Lalu mereka duduk mengawasi Yesus. Di atas kepalanya dipasang pengaduan, Inilah Yesus Raja Yahudi. Ada juga bersama Yesus, seorang di kanan dan seorang di kirinya. Orang-orang yang lewat di situ mengejek Yesus dan menggelengkan kepala sambil berkata,
Spanyol mau membongkar kanisa dan membangunnya kembali dalam 3 hari saja. Selamatkanlah dirimu sendiri. Kalau benar engkau putra Allah, turunlah dari salib. Demikian juga semua imam kepala, ahli kitab, dan para pemuka mengolok-olok Yesus. Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Kalau memang Raja Yahudi, biarlah sekarang turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, biarlah Allah melepaskan dia, kalau berkenan kepadanya. Bukankah dia berkata, saya putra Allah? Dan kedua perampok yang disalibkan bersama Yesus mengejeknya juga. Mulai dari pukul 12 seluruh daerah itu diliputi kegelapan sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, ya Allah, mengapa kau tinggalkan aku? mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dengan segera datanglah seorang dari mereka mengambil sebuah bunga karang dan mencelupkannya ke dalam cuka, lalu mencocokkannya pada sebatang tongkat dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, mari kita lihat saja apa Elia datang menyelamatkan dia. Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas penghabisan. Marilah kita semua berlutut. Mari kita tutup. Ketika itu, tirai kanisa tersobek menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Batu-batu besar terbelah-belah. Kubur-kubur terbuka menganga, dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit kembali. Dan sesudah bangkit, mereka keluar dari kubur, memasuki kota suci, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika para perwira dan para serdadu menyaksikan gempa bumi dan semua peristiwa itu, mereka sangat takut dan berkata, Memang benar, dia putra Allah. demi
tidak melakukan perjumpaan sama sekali. Di rumah saja. Diam. Itu cara mudah, sederhana, tidak pakai duit, tidak pakai uang, matikan TV untuk mencegah penyebaran corona. Banyak ahli juga menganjurkan cara sederhana lain, yaitu hidup bersih, hidup sehat, cuci tangan dan sabun. Tadi yang masuk ke gereja ada cuci tangan ya. Di depan ada cuci tangan, ada cuci tangan tadi. Ada? Hah? Tidak ada. Kenapa mau pasang itu kalau tidak cuci? Itu maksudnya cuci tangan sebelum masuk ya. Nanti keluar dari situ cuci tangan juga. Cara cuci tangan, cara sederhana yang dan simpel untuk melindungi diri kita dan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari, semua orang memaknai perayaan Minggu Palma dalam kacamata masing-masing. Hari ini Minggu Palma sepi. Tadi malam itu saya lihat story orang itu pasca surat. Masa pasca surat? Perayaan pasca surat bukan surat bagaimana? Emang kayak orang putus cinta. Semua gereja seperti ini. Seperti Vatikan. Begini. Maksudnya supaya kita juga bisa merefleksikan mengapa bisa begini. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat satu aktus perilaku dan perbuatan yang sering kita lakukan, yaitu cuci tangan. Sederhana, tapi tidak mudah. Pada yang cuci tadi hanya 2-3 orang, sisanya tidak cuci. Padahal hanya suruh cuci tangan, susah. Tidak mudah. Dalam perjamuan malam terakhir nanti dari Kamis itu, Yudas Iskariot berkata, ketika Yesus mengatakan, salah seorang di antara aku akan menyalahkan aku. Kemudian cepat-cepat Yudas Iskariot bilang begini, bukan aku ya Tuhan, bukan saya. Mati mana? Kau tidak ke lain. Gitu ya. Maksudnya sangat jelas bahwa Yudas ingin terbebas dari tuduhan sebagai terlibat dalam peristiwa penyaliban gurunya. Nah, ini yang disebut dengan cuci tangan. Mengatakan bukan, tapi terlibat di dalamnya. Hari ini kita mendengar Pilatus di hadapan khalayak ramai itu berkata, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini, terserah kepadamu sekalian. Injil Matius, kalau Injil lain itu bilang, adililah orang ini seturut keinginan. Padahal Pilatus tahu Yesus itu tidak salah, karena orang banyak yang merasa iri hati kepada Yesus, dendam kepada Yesus, maka ingin membunuh Yesus. Pilatus tahu, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Saya tidak tahu bertanggung jawab. Silakan adil dia. Kemudian Pilatus cuci tangan, tanda bahwa dia tidak terlibat langsung dalam peristiwa ini. Dia tidak mau disalahkan. Dari dua tokoh ini, apakah kita melihat ini baik? Arti dasar cuci tangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak turut campur dalam satu masalah meskipun mengetahuinya. Tidak mau terlibat dalam kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Itu menurut arti Kamus Besar. Jika itu untuk tidak terlibat dalam satu kejahatan, saya pikir itu pasti baik. Ya, kalau si bapak tidak ikut curi di CDI motor itu bagus. Atau tidak ikut terlibat dengan curi DP yang kemarin disidangkan, itu bagus. Karena tahu itu jahat. Sangat disayangkan jika itu berurusan dengan kebenaran. Kemudian bertanya, Bapak, coba amat DP, komen, tiba-tiba. Iya, udah. Pada lihat sih. Ada yang orang
Akhirnya lama-lama Tolongiro menjadi kampung pencuri. Kemudian ada satu umat, 2-3 umat kemarin dia komentar begini, KPG harus ganti nama. Nama apa? KPG pencuri. Saya bilang yang benar saja, tidak ada satu pencuri di sini. Tetap harus, kalau ada di KPG itu pencuri, maka tugasmu sebagai ketua KPG urus pencuri itu. Semua orang ingin cuci tangan. Sangat disayangkan jika itu berurusan dengan kebenaran. Kita tak mudah mengatakan kombi. Kombi itu kan tidak repot, cuek, tidak bercampur tangan. Pokoknya kalau sudah kombi itu, gimana dosa di Bali bisa selesai. Kemudian seorang adik kita bilang, itu dosamu, mengapa tidak jujur? Apalagi tentang iman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mengatakan kepada orang kombi tentang Tuhan itu, saya rasa kita sama seperti Yudas Iskariot pada pagi ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bertolak dari tema pastoral Uskup pada pasar gereja yang mandiri dan juga surat kepada Uskup dan pasar Pasca gereja mandiri. Sangatlah tidak mungkin umat mengalami Tuhan dalam persekutuan jika tidak ada kepedulian satu sama lain. Jika kita ikut serta dalam mencuci tangan untuk urusan kemajuan gereja, maka tidak akan pernah ada kemajuan itu dalam gereja. Gereja yang mandiri diandaikan adanya kepedulian dalam rasa memiliki dan berjalan bersama-sama. Tinggalkan budaya malas tahu dan suka cuci tangan. Jadi orang itu suka cuci tangan itu supaya bersih. Tetapi ketika kita ingin memajukan satu tempat, satu persekutuan atau satu komunitas, tapi kita cuci tangan, maka sebenarnya kita tidak ingin adanya perubahan. Oleh karena itu tinggalkan budaya cuek, malas tahu atau cuci tangan yang tidak perlu untuk urusan kebenaran. Cuci tangan untuk urusan gereja dan cuci tangan untuk melawan kejahatan sosial dalam masyarakat. Persekutuan umat beriman akan menjadi baik karena semua orang merasa ada di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, memang Yudas ada bersama dengan Yesus, tetapi niatnya jahat. Pilatus merasa bahwa Yesus tidak salah, tapi dia tidak punya niat baik untuk memperjuangkan itu. Dua orang ini akhirnya cuci tangan, tidak mau tahu, tidak mau tahu. Pada masa Prapaskah ini khususnya memasuki minggu sengsara, saya mengajak kita sekalian untuk memaknai masa sengsara itu. Pertama-tama dengan cuci tangan supaya bersih, terhindar dari virus corona. Terus yang kedua, cuci tangan dalam arti tidak ingin terlibat dalam sebuah kejahatan. Dan yang ketiga, jangan pernah mencuci tangan dalam urusan yang baik dan benar, khususnya dalam hidup gereja. Amin. Mari kita berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, Santa Maria, yang menderita sengsara dan menderita Pontius Pilatus, salibnya dipermenangkan, yang turun ke tempat penampilan pada hari ketiga dengan kedatangan mati, dan naik ke surga sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang menuju orang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, kita berdoa persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat bersama dengan Yesus yang tak sampai wafat tetapi dilindungi oleh Bapaknya, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa bersama.
Ya Allah, pilihlah orang-orang yang miskin dan lapar. Semoga pada jalan hidupnya mereka menemukan orang yang siap sedia membantu mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, penuhilah kami dengan semangat Kristus, agar kami dapat saling membantu dalam memandu salib kami sehari-hari, sambil mengikuti jejak putra-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita persembahkan anggota keluarga kita, umat beriman yang hari ini tidak dapat merayakan Ekaristi karena himbauan pemerintah dan juga usul dan masalah. Kiranya dalam pekerjaan mereka hari ini, dalam suka-duka mereka oleh amat maha Tuhan dengan penuh sukacita. Sembari kita mempersembahkan pemerintah yang telah berjuang untuk mengurangi penyebaran virus corona di seluruh Indonesia. Kita doakan para dokter, para medis, relawan yang dengan tulus ikhlas ingin berjuang untuk memutus rantai dari penyebaran virus ini. Dan juga akhirnya kita doakan mereka yang sedang sakit karena virus ini, juga mereka yang sudah meninggal karena virus ini, kiranya karena belas kasih dan pengampunan Tuhan mereka boleh bergembira dalam kerajaan surga, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, dengan cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra-putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah siar pembeda dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana oleh percampuran air dan roti ini, sebagai kami badannya berbahagia dalam kalangan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah dan tulus kami menghadap kepada Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan berbahagia Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, Putra telah menderita dan wafat di salib untuk menyelamatkan kami. Terimalah roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur kami atas Dia yang telah melaksanakan kehendak-Mu. Limpahilah kami dengan belas kasih-Mu agar kami selalu memuliakan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengharapkan hati kepada
Sungguh kuduslah ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Palma ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan darah Kristus bangkit dari alam maut untuk telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala sekali lagi mengucap syukur kepada lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah dari piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah berdoa harapan iman kita. Kristus telah Kristus telah bangkit, sambil mengenangkan nafas dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Kiai Fransiskus dan Uskup kami Silvester, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabar. Mohon berkat dan rahmat-Mu ya Tuhan bagi umat beriman di paroki kami ini, dalam aktivitas, dalam pekerjaan mereka memasuki musim tanam tahun ini. Rahmat kesehatan Engkau limpahkan bagi mereka yang sedang sakit, khususnya bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi virus corona. Dan juga kami persembahkan mereka semua yang membutuhkan doa-doa kami. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta muji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami seperti Kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasih dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus
setiap dosa. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas Yesus yang telah menghambakan diri sampai mati di salib, namun Dia kebangkitkan dan Kau agungkan. Semoga karya Yesus ini semakin tergores dalam hidup kami, sehingga kami pun rela merendahkan diri dan memanggul salib, agar akhirnya boleh juga menikmati kebahagiaan dan kebangkitan bersama Dia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ada beberapa penyampaian yang ingin saya sampaikan kepada kita, khususnya umat paroki Santo Yohanes Maria Vianney. Yang pertama, sesuai dengan surat edaran Pak Uskup Denpasar tertanggal 30 Maret 2020, maka situasi misa harian, misa KBG dan juga misa hari Minggu
bersama dengan umat sampai ada keputusan baru yang menyusul. Jadi misa tanpa umat ini akan terjadi terus sampai wabah corona ini tidak ada lagi. Jadi itu penyampaian Lembu Ade, semua paroki mengalami yang sama, bukan hanya kita. Jadi kita tidak ada misa, maka diusahakan misa online melalui live streaming. Saya sudah membagikan itu kepada Bapak Ibu. Itu dari Jakarta, kardinal kita misa Pekan Suci dengan disiarkan langsung oleh TVRI. Jadi kita tidak perlu bayar paket. Jadi kita misa online lewat TVRI. Dan juga kalau rekan-rekan muda yang punya pulsa, yang punya paket, silakan live streaming misa bersama dengan Bapak Uskup Denpasar. Itu ada juga banyak yang kita bisa cari di tempat lain. Kemarin sore kami live streaming itu berkat Daun Palma, sehingga pagi ini tidak ada berkat Daun Palma. Nanti Daun Palmanya bisa ambil di depan. Di kursi itu sudah diberkati, silakan ambil. Kemarin sudah sempat dibagi di rumah-rumah per rumah satu ya. Mudah-mudahan sudah dapat. Dengan pertimbangannya pagi ini kita bisa streaming dengan Daun Palma sudah ada di rumah kita masing-masing. Itu pertimbangannya. Jadi kita tidak ada misa bersama umat di Lembu Ade. Ya, Romo tetap akan misa sesuai dengan anjuran dari Kongregasi Iman. Itu ada di depan papan publik itu para pastor wajib misa di katedral atau di paroki-paroki dengan tidak ada umat. Saya bisa dengan beberapa petugas liturgi saja. Petugas liturginya berarti lektor dan mazmur. Cukup. Nanti akan disiarkan lewat streaming. Paroki Dombo juga punya live streaming. Silakan nanti dicari, di subscribe ya supaya bisa nonton di situ. Karena tidak ada ketegasan dalam arti jumlah umat itu harus berapa. Yang pasti bahwa dalam surat Bapak Uskup itu pengandaiannya tidak ada umat yang bisa. Dengan ini kita membantu pemerintah Republik Indonesia, Presiden dan Gubernur NTB serta Bupati Bima untuk mengurangi atau mencegah penyebaran virus corona. Karena corona itu bisa menyebar lewat perjumpaan, lewat salaman, dan juga lewat air liur, nafas itu ya. Kita ngomong ada air liurnya itu atau apa nama istilahnya itu ada. Nah, bisa lewat itu, makanya harus jaga jarak. Nah itu, jadi itu berurusan dengan misa. Nanti kami sebuti sampai Minggu Pasca tetap ada misa di paroki ini dengan petugas liturgi. Nanti ya syukur kepada Tuhan kalau Bapak Ibu bisa jadi petugas liturgi, maka Bapak Ibu akan bisa bersama saya. Yang pertama, yang kedua, selama misa online atau live streaming tidak ada pengumpulan kolektor. Karena kolektor uang itu juga bisa menyebarkan virus karena dari tangan ke tangan. Nah, maka yang pasti akan dibuat adalah dengan membagikan amplop APP, ya APP, amplop itu per keluarga. Ya diusahakan Bapak Ibu bisa berpikirlah bahwa mungkin kolektor saya satukan di situ dengan jumlah sekian ribu. Ya, jadi saya tidak bisa sudah 3 minggu ini, kemudian saya mau sumbang untuk aksi puasa pembangunan, ya saya jumlahkan mungkin 20.000 lah kurang. Kalau di amplop sudah selesai, tidak ada kolektor. Nah itu yang lainnya. Terima kasih pada petugas saat ini. Ya, ini serba dadakan ya. Tapi ya mereka tampil dengan baik.
Situasi ini membuat kita kurang fokus, ya, karena di pasaran tidak ada air aqua yang ada lama-lama, jadi kita kurang fokus. Gitu. Terima kasih untuk itu. Maka kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, Allah Bapa yang Maha Rahim memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara putranya yang tunggal. Semoga saudara dianugerahi berkat yang tiada tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Semoga saudara memperoleh kebahagiaan abadi berkat kematian Kristus yang menghantar saudara memasuki hidup yang kekal. Semoga saudara-saudariku sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Nada bakti nomor 399.